Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya di kesempatan sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang tadi ya, latihan soal dari verb ya. Jadi tadi pagi kita sudah belajar tentang verb. Nah, sore ini kita akan membahas latihan soal yang mungkin teman-teman sudah kerjakan ya. Sudah dikerjakan kan? Oke. Sebelum kita mulai, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya dari nomor satu ya. Oke, semoga sudah muncul ya materinya ya. Saya besarkan dulu biar lebih jelas lagi tulisannya. Oke teman-teman ya, kita lihat di dalam nomor satu ya. Di dalam nomor satu itu kan sudah ada subjek pure nitric acid ya. Kemudian di sana juga sudah ada verb yaitu is. Lalu kalau kita lihat di dalam kalimat itu terdapat kata penghubung ya, yaitu when. Kemudian setelah when itu muncul subjek baru lagi yaitu it ya. Dan muncul lagi, bentar saya bingung nih. Warnanya kuning. Oke. Dan muncul lagi satu verb yaitu is exposed ya. Dan ternyata masih ada satu lagi, satu kata penghubung, yaitu but, tapi ya, tapi ketika ini adalah kata penghubung. Oke, dan ada satu subjek lagi, yaitu it. Nah, bisa teman-teman lihat ya, berarti di sini ada 3 subjek, ya, pure nitric acid, it, sama it. Kemudian di sini juga ada 2 verb, is sama is exposed. Lalu terdapat 2 conjunction, 2 kata penghubung, yaitu but dan juga when. Oke, secara jumlah subjek kan sudah pas ya, ada 3 ya. Kalau ada 3 subjek kan seharusnya ada 3 verb, ada 3 kata kerja. Tapi di sini kata kerjanya cuma 2, cuma is sama is exposed. Berarti kan verbnya kurang satu lagi ya, kurang satu kata kerja lagi karena di sini terdapat 2 kata penghubung. Setiap ada satu kata penghubung maka jumlah verbnya ada 2. Tapi kalau ada 2 kata penghubung maka jumlah verbnya itu harus ada 3. Dan seterusnya ya, berlaku kelipatannya. Oke, berarti yang kita cari adalah verb ya teman-teman ya. Yang harus kita cari adalah satu lagi kata kerjanya. Kita lihat dulu dari yang alpha. Alpha itu adalah acquire. Apakah acquire boleh dipilih? Ternyata tidak. Kenapa kok tidak boleh dipilih? Karena acquire ini kan seharusnya kan akan dimasukkan ke dalam kalimat mendampingi subjek it, ya kan? Pure nitric acid singular verbnya sudah benar pakai is. It yang di belakang sini juga sudah benar verbnya pakai is juga ya kan, is exposed. Nah, kalau di sini subjeknya adalah it, berarti kita harus mencari verb yang suka s ya, verb yang berakhiran s di belakangnya. Jangan mencari verb yang tanpa akhiran s. Nah, di sini kan acquire-nya kan tanpa s, berarti salah ya, acquire ini digunakan untuk subjek plural ya. Kalau subjeknya plural, teman-teman boleh pakai acquire ya. Kemudian kita lihat lagi yang bravo ya. Bravo ini adalah to infinitive ya, teman-teman ya. Masih ingat tadi to infinitive itu bukan verb ya. To infinitive tidak akan pernah bisa menjadi verb tanpa didahului dengan to be, have, has ataupun had ya. Jadi bravo juga jangan dipilih. Kemudian untuk Charlie, acquires ini dia berlawanan dengan yang alpha tadi ya. Yang alpha tadi kan acquire-nya tanpa S. Kalau yang Charlie ini acquires-nya baru pakai S. Nah ini baru boleh ya kan. Kalau subjeknya singular, baru deh kita boleh pilih acquires yang ada S-nya, yang berakhiran S ya. It itu kan singular. Karena dia singular berarti verb-nya suka S. Oke, berarti jawabannya Charlie ya. Kalau delta kenapa kok salah delta ini? To acquire itu kan to infinitive. Masih ingat tadi ya? To infinitive juga tidak bisa menjadi subjek. Ya. Apa bedanya Bravo sama Charlie? Sama-sama to infinitive, tapi bedanya apa? Bentar, saya tulis dulu.
Kalau yang bravo itu adalah to infinitive aktif, teman-teman. Pasif, sorry. Pasif. Sedangkan yang delta itu to infinitive aktif. Ya. To infinitive aktif itu rumusnya to langsung bertemu dengan verb bare infinitive. Tapi kalau to infinitive pasif rumusnya to plus be plus verb 3. Ya, ini saya tuliskan aja sekalian rumusnya. To plus be plus verb 3. Ini kalau yang pasif. Kalau yang aktif rumusnya to langsung bertemu dengan verb bare infinitive. Nah, ini ya diingat-ingat ya teman-teman ya. Saya kasih warna yang beda. Oke. Jadi ada dua to infinitive ya, to infinitive aktif dan to infinitive pasif. Yang atas ini yang pasif, yang bawah ini yang aktif. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 2. Di dalam nomor 2 itu kan ada, ada subjek the Nassau grouper. Ya. Kemudian di dalam nomor 2 ini sudah ada verb juga yaitu is. Ya. Kemudian kalau kita lihat di belakang itu ada conjunction, ada kata penghubung that ya. Ada kata penghubung that. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau di dalam sebuah kalimat itu terdapat satu kata penghubung ya, maka jumlah verbnya itu harus ada 2. Kalau ada 2 kata penghubung, berarti jumlah verbnya harus ada 3 ya, dan seterusnya. Oke, berarti verbnya kurang berapa ini? Kalau satu kata penghubung, verbnya harus ada 2. Di sini baru 1 ya, baru is. Berarti kita harus mencari 1 kali lagi kata kerjanya. Oke, kata kerja yang sesuai yang digunakan untuk mereverse kepada Nassau grouper adalah seekor ikan tropis ya. Seekor tuh berarti 1 ekor ikan gitu kan. Nah, itu kan berarti menunjukkan adanya benda yang singular, nounnya tunggal ya kan. Pokoknya kalau ada ada en itu maknanya singular ya. Sebuah, sepotong, seekor, sebiji, sebutir ya, setangkai dan lain sebagainya. Berarti kita harus mencari verb yang suka s karena subjek singular, verbnya suka s. Oke. Kalau kita pilih alfa boleh nggak? Oke, boleh ya. Ini memang jawabannya ya. Subjek singular, verbnya suka S. Kalau kita pilih yang bravo, apakah boleh? Bravo itu susunan apa itu? Susunan to infinitive, ya kan? To infinitive apa? Aktif atau pasif? To infinitive pasif ya. Sudah saya tuliskan di atas rumusnya ini. Saya kopas aja biar cepat. Kemudian yang bawah ini juga to infinitive ya. Tapi dia to infinitive-nya to infinitive aktif ya. To infinitive aktif. Oke, saya kopas lagi dari sini. Biar cepat. Dan yang terakhir yang delta, are noted, itu kita tidak bisa memilih delta ya. Kenapa kok kita nggak bisa pilih delta? Karena are itu kan diperuntukkan untuk subjek plural. Sedangkan the Nassau grouper is a tropical fish. Nassau grouper adalah seekor ikan tropis. Nah, berarti kan singular. Kalau singular, kita harusnya pilih yang is noted, bukan yang are noted. Ya. Oke. Ini untuk subjek plural. Ya. Subjeknya singular, berarti nggak boleh pilih are. Oke, gampang ya? Berarti jawaban yang tepat adalah alpha ya. Is noted itu adalah verb yang tepat digunakan untuk melengkapi kalimat nomor 2 ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Passwordnya bismillah. Sebentar ya, teman-teman. Harus pakai charger. Oke ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Pembahasan nomor 3 ya. Oke, di dalam nomor 3 ini ada time signal. Nah, time signalnya ini lampau ya. In 1899 ya, ini pada tahun 1899. Ini keterangan waktu lampau. Kemudian
Di situ juga sudah ada subjek ya, Mary Elizabeth Brown. Ini subjeknya. Lalu di dalam kalimat ini juga sudah ada, oh belum ada verb-nya. Oke, berarti kalau di dalam sebuah kalimat itu belum terdapat verb, ya kan, tapi udah ada subjek, maka yang kita butuhkan itu adalah verb-nya ya, kata kerjanya. Oke, kalau ada keterangan waktu lampau. Kira-kira kita harus menggunakan tenses apa, teman-teman? Tadi pagi kita sudah belajar ya. Kalau waktunya itu lampau, sudah berlalu, sudah di masa lampau, berarti kita harus menggunakan tenses simple past ya. Oke, kita lihat dulu adakah di antara A, B, C, D yang mengandung tenses simple past ya, yang verbnya itu verb lampau. Oke, kita lihat dulu ya yang alpha. Alpha itu kan donating. Donating itu apa? Verb ing ya, atau gerund. Apakah verb ing atau gerund bisa kita sebut sebagai verb? Bisa nggak kita pilih sebagai jawaban yang benar? Nggak bisa ya. Gerund itu bukan verb ya. Oke, bukan verb. Kemudian kita lihat yang nomor yang kedua, yang bravo maksud saya. Yang bravo itu ada donates. Donates-nya pakai akhiran S. Masih ingat tadi verb yang berakhiran S itu verb berapa? Verb 1. Ya kan? Verb 1 itu ada tambahan S-nya di belakang kalau subjeknya singular ya. Padahal yang kita butuhkan bukan verb 1, tapi verb 2. Ya, karena ada keterangan waktu lampau. Oke, berarti bravo juga kita eliminasi ya teman-teman ya. Kemudian yang Charlie. Is donated. Masih ingat tadi rumus dari is MR bertemu dengan verb 3 itu rumusnya siapa? Rumusnya simple present yang pasif ya, simple present tapi yang pasif yang memiliki makna di. Kalau donates kan ini kan verb 1 ya kan? Dia memiliki arti mendonasikan. Kalau is donated ini simple present tapi yang pasif. Kalau ini aktif ya. Kalimat aktif. Artinya mendonasikan. Kalau yang bawah ini present juga tapi yang pasif ya. Kalimat pasif artinya didonasikan. Artinya didonasikan, oke? Ini juga tidak tepat karena yang kita butuhkan adalah verb 2. Kemudian kita lihat lagi yang delta donated. Nah, ini baru verb 2 ya, teman-teman ya. Ini baru verb 2. Ini pas ya, cocok untuk masa lalu ya. Ini bentuk lampau ya. Dari simple past ya. Oke. Jelas ya jawabannya adalah yang delta ya. Oke, kita lihat lagi nomor 4 ya. Oke, di dalam nomor 4 itu ada subjek alpha race ya. Kemudian di sana ada conjunction, ada kata penghubung when. Lalu bisa kita lihat lagi di sana ada subjek they ya. Masih ingat kemarin kita habis belajar pronoun ya, ayu, they, we, he, she, it itu subjek. Kemudian ada satu verb yaitu past. Oke, teman-teman harus tahu ya bahwa ketika ada satu kata penghubung, maka jumlah verbnya harus ada 2. Karena di sini baru 1, baru past doang, berarti kurang 1 lagi ya kan? Oke, kalau they sudah punya verb, kita lihat dulu yang alpha race ya. Ternyata alpha race itu belum memiliki verb, teman-teman. Berarti kalau dia belum punya verb, harus kita pilih di antara A, B, C, D. Ada nggak jawaban yang mengandung verb? Oke, kita lihat alpha dulu ya. Alpha ini kan gerund, verb ing, ya kan? Berarti dia bukan verb. Oke, berarti jangan dipilih ya, karena dia bukan verb. Tanpa didahului auxiliary, dia bukan verb. Kemudian loss ya. Loss itu kelas katanya noun, teman-teman. Jadi loss itu kelas katanya adalah noun. Dia memiliki arti kehilangan. Yang kita butuhkan tadi apa? Noun atau verb? Verb ya, bukan noun ya. Oke, berarti bravo salah.
Kita lanjutkan ke Charlie. Charlie itu apa? Charlie itu to infinitive, ya. To infinitive aktif. To infinitive juga sama seperti alpha, dia bukan verb ya. Oke, berarti yang benar yang mana dong jawabannya? Alpha salah, Bravo salah, ya kan? Charlie juga salah. Ya udah, berarti jawaban yang tepat adalah delta, ya. Delta ini adalah verb yang tepat ya, karena satu-satunya jawaban yang mengandung verb yang merupakan verb itu adalah delta ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 5 ya. Di dalam nomor 5 itu ada subjek the Supreme Court ya. The Supreme Court ini subjeknya. Kemudian di situ ada kata penghubung that. Lalu ada subjek lagi evidence ya. Dan ada satu verb yaitu cannot be used ya. Masih ingat tadi ini cannot be used ini susunan apa ini? Verb apa ini? Can, will, can, may, might, must, modal. Kalau ada be sama verb tiganya berarti modal aktif atau pasif? Modal pasif ya, cannot be used, tidak bisa digunakan, oke? Oke, berarti kalau ada satu kata penghubung tapi verbnya cuma satu, berarti kurang berapa verbnya? Kurang satu lagi ya. Oke, kita lihat dulu. Di antara A, B, C, D, manakah jawaban yang mengandung verb? Jelas, having itu gerund. Dia bukan verb ya. To infinitive juga sama yang Bravo. Kok jadi hilang kalau saya copy? Oke, yang Bravo juga ya, dia to infinitive, bukan verb. Kemudian yang Charlie sama Delta. Oke, berarti pilihan jawabannya di antara dua ini nih, Charlie atau Delta ya. Yang Charlie itu digunakan untuk subjek plural ya. Ingat have itu untuk plural. Digunakan untuk subjek plural. Sedangkan yang has ruled itu digunakan untuk subjek singular ya. Oke. Kalau di sini subjeknya adalah the Supreme Court, court-nya tulisannya biasa ya tanpa akhiran s, berarti ini adalah subjek singular ya teman-teman ya. Berarti kalau subjeknya singular, kita pilih Charlie atau Delta? Iya, jawaban yang tepat adalah Delta ya. Subjek singular, verb-nya suka s, berarti pakai has, bukan have ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Di dalam nomor 6 itu ada subjek many scientists. Kemudian di sebelah kanan ada kata penghubung how ya. What, how, when, where, why, who, whom ya. Itu semuanya adalah conjunction. Kata penghubung. Kemudian ada subjek lagi snow crystals. Kemudian ada satu verb yaitu originate ya. Originate ini verb. Oke, kalau ada satu kata penghubung berarti jumlah verbnya harusnya ada dua ya. Oke, ada dua. Kalau di sini baru satu, baru originate berarti masih kurang satu lagi, ya kan? Snow crystals sudah punya verb, tapi many scientists belum punya verb. Oke, many scientists seperti yang saya bilang kemarin, gimana kalau dia berakhiran S, satu ilmuwan atau banyak ilmuwan? Satu pakar atau banyak pakar? Satu ahli atau banyak ahli? Banyak ya. Kalau akhirannya S itu berarti menandakan bahwa dia plural. Orangnya lebih dari satu ya. Oke, kita lihat subjek plural verbnya nggak suka S. Berarti yang mana nih? Yang alpha kan jelas salah ya. Ini harusnya digunakan untuk subjek singular. Subjek singular. Sedangkan yang Bravo ya, Bravo ini to infinitive ya, bukan verb. Kalau delta ini verb ing. Kopas aja biar cepat. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana nih? Yang Charlie. Nah, ini baru benar ya. Differ yang tanpa S, verb yang nggak ada S, akhiran S-nya itu digunakan untuk subjek
plural ya. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie ya. Alfa, Bravo, dan Delta itu adalah jawaban yang salah ya. Jangan dipilih. Oke, kita lanjutkan ya. Ke nomor 7 sekarang. Jawabannya Charlie. Oke. Lanjut nomor 7, subjeknya theater community ya. Kemudian di sana ada, ini sepertinya salah warna ini. Oke, saya ganti dulu warnanya. Subjek itu warnanya kuning ya. Kemudian di sana ada furnishes. Ini dia verb ya. Lalu di situ ada ada hewan-hewan kecil. Oke, di situ ada conjunction ya, yaitu not only but also. Ini gabungan ini, conjunctionnya bukan sendiri-sendiri ya. Not only but also itu adalah pasangannya. Both itu pasangannya and. Not only pasangannya but also ya. Either pasangannya or. Neither pasangannya nor ya. Both and, not only but also, either or, neither nor ya. Oke, ada satu conjunction, ada satu verb, berarti masih kurang satu lagi verbnya. Providing itu gerund. Gerund itu bukan verb ya. Charlie itu tuh infinitive. Dia juga bukan verb. Kemudian yang Bravo, oke, apakah boleh modal bertemu dengan verb ing? Nggak boleh ya. Modal itu harusnya bertemu dengan verb berinfinitif ya. Bukan verb ing, will provide harusnya ya, bukan will providing ya. Oke. Karena Alpha, Bravo, dan Charlie salah, berarti jawaban yang tepat adalah Delta ya, provides ya, theater community-nya singular, subjeknya tunggal ya. Berarti verbnya suka S. Nah, ini subjeknya singular, berarti verbnya suka S. Provides, oke. Kita lanjut ke nomor 8. Di dalam nomor 8 itu ada subjek stone fruits ya. Kemudian di sana sudah ada satu kata penghubung juga, yaitu in which. Terus ada subjek lagi, yaitu heartbeat, a heartbeat. Dan ada satu verb, yaitu is surrounded. Ya. Ada satu verb, yaitu is surrounded. Oke, kita lihat dulu. Kalau ada satu kata penghubung, berarti harus ada dua verb. Karena di sini verbnya baru satu, berarti kita harus nyari satu lagi ya verbnya ya. Oke, stone fruits itu kan subjek plural, ya kan? Fruits-nya berakhiran s, buah-buahannya banyak, jamak plural lebih dari satu ya. Berarti nggak boleh pakai is. Is itu digunakan untuk subjek singular, ya. Kalau with ini apa? With itu adalah preposition ya teman-teman ya, dia bukan verb. Sama from juga gitu, from itu juga preposition. Preposition yang kayak in, on, at, of, from, for, by, with tadi kan. Itu semuanya adalah preposition ya. Preposition itu bukan verb. Yang kita cari kan tadi verb. Oke, berarti satu-satunya jawaban yang tepat adalah Charlie ya. Nah, are ini baru boleh digunakan untuk subjek plural karena stone fruits-nya tadi jamak ya, dia berakhiran s. Berarti jawaban yang tepat adalah Charlie. Kemudian nomor 9 ada subjek a work of science fiction. Sebuah karya dari fiksi keilmuan gitu kan. Kemudian ada, oh belum ada verbnya ya. Oke, berarti kita harus mencari verb. Biar kalimat ini lengkap ya kan. Harus ada subjek, harus ada verb ya kan. Setiap kalimat itu wajib ada subjek dan wajib ada verb. Oke, kita lihat dulu verbnya mana. A work of science fiction itu subjek singular ya kan. Berarti ya inilah jawabannya yang alpha ya. Subjek singular, verbnya suka S. Oke. Kalau yang Bravo, boleh nggak yang Bravo kita pilih? Using itu gerund. Ya. Verb ing atau gerund itu bukan verb. Bukan verb. Oke. Kemudian ini to infinitive. Ya. To infinitive itu juga bukan verb. Jangan dipilih.
Dan yang terakhir will, modal harusnya ketemu sama verb bare infinitive. Verb bare infinitive. Berarti juga salah ya. Oke, jawaban yang tepat adalah alpha ya. Ya benar. Jawaban yang tepat alpha ya. Warnanya biru. Oke. Kemudian nomor 10 ya. Subjeknya people. Kemudian di sana sudah ada satu kata penghubung juga yaitu who ya. 5W 1H itu semuanya conjunction ya, teman-teman. Terus ada satu verb yaitu lose di sini. Ingat ya, yang verb itu yang LOSE. Kalau LOSS itu kelas katanya noun. Ya. Oke, kita lihat dulu nih. Satu kata penghubung ya, satu conjunction, tapi verbnya cuma lose, cuma satu. Berarti verbnya kurang satu lagi. Ya, verbnya kurang satu lagi. Kita lihat subjeknya apakah singular ataukah plural. Subjeknya kan tadi people. Teman-teman masih ingat nggak? Apa bedanya person sama people? Kalau person itu singular ya kan? Kalau people, sedangkan people itu plural ya. Sedangkan people itu plural. Nah, berarti kalau di situ subjeknya people kan berarti kan plural. Kalau plural berarti yang benar yang mana nih? Berarti yang benar yang has suffered atau have suffered. Kalau Bravo sama Charlie kan jelas ya, Bravo itu kan verb ing, dia bukan verb. Delta juga, Bravo sama Delta itu sama-sama bukan verb. Yang Delta itu to infinitive, dia juga bukan verb. Berarti antara yang mana dong, alpha atau Bravo? Kalau alpha kan digunakan untuk subjek singular. Kalau yang Charlie digunakan untuk subjek plural. Kalau subjeknya person, kalian boleh pakai alpha. Ya. Ini kalau person. Tapi kalau subjeknya people, berarti jawabannya yang benar adalah yang Charlie. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah Charlie ya. People, berarti pakainya have. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Aduh. Kita lanjutkan ke nomor 11 ya. Di dalam nomor 11 itu ada subjek some alga. Kemudian di sana ada verb are. Lalu ada satu kata penghubung but ya, tapi. Kemudian ada subjek lagi other plans. Oke, ada satu kata penghubung, tapi verbnya cuma are. Berarti kalau verbnya cuma are, kita butuh satu verb lagi. Ya, some alga sudah punya verb are. Kalau other plants, dia belum punya verb. Ya, yang belum punya verb itu other plants. Other plants itu tanaman-tanaman yang lainnya. Plants-nya ingat, dia berakhiran S. Berarti kalau berakhiran S, verbnya nggak boleh pakai S. Ya, berkebalikan. Berarti bukan alpha dong jawabannya. Ini kan untuk subjek singular. Berarti jawabannya mana dong? Yang delta ya. Nah ini kalau subjeknya plural, baru pakai contain ya. Verbnya contain, bukan contains. Bravo seperti biasa dia gerund. Oh salah. Salah kopas. Ini Charlie itu infinitif ya. Yang Bravo itu verb ing atau gerund. Sama, mereka juga dia bukan verb juga ya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah delta ya. Contain. Some alga plural berarti verbnya tanpa S. Verbnya nggak suka S. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Subjeknya itu fisis. Ayo, kalau fisis itu satu ilmuwan fisika, satu pakar fisika atau banyak? Satu atau banyak? Ayo, banyak ya, berakhiran S. Berarti para pakar fisika ya, atau para ahli fisika. Kemudian di situ ada verb have.
Terus ada satu kata penghubung that ya. Kemudian ada subject matter. Dan ada satu verb lagi yaitu is made. Ini verb yang kedua ya. Oke, ada dua subjek dan ada dua verb dengan satu kata penghubung that. Sebenarnya sudah lengkap gitu kan. Cuman have atau has atau had seperti yang sudah kita pelajari tadi pagi ya. Dia kan rumusnya present perfect. Ingat have, has, had itu ketemunya sama apa? Sama verb 3. Ya, ingat have, has, had itu selalu bertemu dengan verb 3. Yang alpha ini verb 1. Yang bravo ini juga verb 1. Yang alpha verb 1 tanpa akhiran S, yang bravo verb 1 ada akhiran S-nya. Yang Charlie itu verb 2. Nah, yang verb 3 yang mana? Have, has, had kan ketemunya sama verb 3. Yang verb 3 itu adalah yang delta. Nah, delta ini baru verb 3 ya. Oke, alpha, bravo, Charlie salah. Jawaban yang tepat adalah delta. Kita lanjutkan ke nomor 13 ya. Nomor 13, subjeknya kan the oldest institution of higher learning. Ya. The oldest institution. Institusi yang paling tua, yang tertua. Gitu kan. Nah, ini belum ada verbnya nih. Ya kan? Kok nggak kelihatan ya garis bawahnya ya? Loh, tuh kan. Kalau di sini sama aja. Ini mata saya atau memang benar adanya tidak kelihatan? Oke lah ya, biarkan saja. Sudah saya coba berkali-kali tetap tidak terlihat. Atau mungkin dia salah warna. Coba cek. Oh, sama aja, tetap nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, ya udahlah ya. Mungkin dia tawaduk ya, nggak mau muncul ya. Oke, ada subjek the oldest institution ya, tapi kalimat ini belum ada verb-nya. Nah, teman-teman harus hati-hati, di belakang ada keterangan waktu lampau tuh. Ya kan? In 1636. Kalau ada keterangan waktu lampau, maka kita harus hati-hati. Pilih jawaban yang mengandung verb yang lampau pakai tensi simple past ya. Oke, kita lihat dulu manakah yang simple past? Yang simple past itu ada alpha ya. Ini singular tapi ya kan, was itu kan singular. Ini juga lampau juga yang delta tapi dia plural. Bravo ini juga verb 2 yang aktif ya. Ini simple past yang aktif kalau verb 2. Yang bravo. Kalau yang alpha sama yang delta ini simple past yang pasif ya. Yang memiliki makna di. Maknanya di. Kalau yang delta ini sama juga. Simple past tapi yang pasif. Maknanya juga sama. Di. Kalau yang bravo simple past aktif. Maknanya me. Aktif. Maknanya me. Kalau yang Charlie ini verb 1. Satu nggak bisa dipilih ya. Tidak sesuai dengan keterangan waktu. Jadi jangan dipilih. Oke, berarti jawaban yang tepat yang mana nih? Kita lihat dulu nih, apa sih arti dari kalimat ini? Ya, institusi yang paling tua dari pendidikan tinggi, gitu kan? Harusnya kan ditemukan atau didirikan, gitu kan? Di Cambridge yang ada di Massachusetts pada tahun 1636. Harusnya kita memilih makna dia, bukan institusi paling tua dari pendidikan tinggi mendirikan ya, bukan ya, tapi didirikan. Institusi yang paling tua itu didirikan di Cambridge yang ada di Massachusetts, Amerika Serikat. Nah, berarti harusnya kita pilih antara alpha sama delta ya. Kalau aktif kan
meaningnya salah gitu kan. Meaningnya salah, meaningnya nggak tepat ya. Kita harus memilih jawaban alpha atau delta ya. Kalau si Charlie kan jelas verb 1 nggak boleh dipilih kan, karena keterangan waktunya kan lampau. Berarti tinggal alpha sama delta. Oke, kita lihat yang satu was, yang satu were. Was itu untuk noun singular, subjek singular, kalau were itu untuk subjek plural ya. Karena di sini the oldest institution itu satu, ya kan? Satu institusi, berarti yang apalagi dia kan yang paling tua. Yang paling tua ya berarti ya dia yang pertama gitu kan. Ya udah berarti karena dia singular berarti verb-nya adalah was founded, ya. Ini jawaban yang tepat yang alpha ya. Yang delta ini salah karena ini untuk subjek plural. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 14. Subjeknya a Creole. Kemudian di sana ada verb is. Terus ada satu kata penghubung who di belakang. Berarti verbnya kurang satu ya, karena kalau ada satu kata penghubung, verbnya harusnya ada dua. Oke, kita lihat dulu alpha jelas salah ya. Will modal harusnya bertemu dengan verb bare infinitive. Bukan bertemu dengan verb ing. Kemudian yang Charlie ini to infinitive ya. To infinitive bukan verb. Saya males ngetik. Saya copy aja biar cepat. Kemudian yang delta juga bukan verb karena delta itu verb ing. Verb ing kalau tidak didahului dengan to be auxiliary berarti dia bukan verb ya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah loh, kok ini jadi E sih? Oke, jawaban yang tepat adalah bravo ya. Lanjut, terakhir ya, nomor 15. Subjeknya itu adalah the water cycle. Ya. Kemudian di sana ada satu kata penghubung how. Terus ada subjek lagi water. Dan ada satu verb lagi yaitu evaporate. Oh, ada satu conjunction. Ini conjunction ya, sorry. Ini conjunction berarti hijau. Conjunction. How bagaimana ya? Verbnya ini evaporates. Oke, ada satu kata penghubung tapi verbnya cuma evaporates. Apakah boleh? Nggak boleh ya, verbnya kurang satu. Oke, kita cocokkan manakah yang bisa menjadi verb di antara alpha, bravo, charlie, dan delta. Kita lihat dulu, subjeknya kan the water cycle. Dia subjek singular. Kalau subjek singular berarti verbnya suka S. Dah, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah delta. Subjeknya singular, berarti verbnya suka S. Ini to infinitive bukan verb ya. Verb ing ya, Jaren. Yang bravo juga bukan verb ya, dia verb ing atau gerund. Jadi jawaban yang tepat adalah delta ya. Kalau alpha itu nggak boleh dipilih karena describe yang tanpa S itu digunakan untuk subjek plural. Oke. Oke, teman-teman. Itulah pembahasan soal latihan kita hari ini ya. Soal verb. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang saya bahas di soal-soal hari ini ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya minta maaf kalau ada salah kata maupun kekurangan. Besok kalian masih ada kelas ya, kelas TPA gratis dari Cikinesia Official. Kalian jangan pernah lewatkan karena TPA itu sangat penting sekali, apalagi buat teman-teman yang nanti akan mendaftar beasiswa LPDP karena di sana nanti akan ada tes TPA ya.
Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan yang lain. Di kemudian hari, jangan lupa tetap belajar. Terus semangat untuk meraih cita-cita ya. Jangan malas belajar, jangan menyerah gitu aja ya. Masih banyak yang harus teman-teman pelajari. Kalian kalau mau kursus bisa juga kursus di Kamu Inggris Online. Nanti kalian bisa lihat semua program-programnya sudah dituliskan di Instagramnya Kamu Inggris Online ya. Jadi kalian cek di sana kalau mau kursus. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.